Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri tahfidz semuanya yang ada di rumah, lanjutin kita sekarang ngaji kitab Sulamut Tauhid ya, sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita tawassul dulu. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyahu li kunnatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin siddiqin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin khususan Sayyid Abdullah bin Nasir bin Tahir Ba'alawi wa Syekh Munawi Al-Bantani Musan Syafi'i anna Allah yu'li darajatihim wa fadhlu 'alaihim barakatihim sya'nillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhibu, dan dusta. Ini kita bahas tentang maksiat lisannya. Wal kadhibu, dan dusta 'ala Allahi, atas nama Allah. Wa 'ala Rasulillah, dan juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari maksiat lisan adalah kitib. Apa kitib? Dusta. Yang diterangkan al-kidbu babun min abwabil nifaq wa yunqisur rizqah. Hati-hati dengan kitib ya. Wal batilah, berikutnya ialah tuduhan bohong, tuduhan yang batal, yang salah ya. Ini juga maksiat daripada maksiat lisan. Wat talaqul bid'iyyu, dan talak bid'ah. Talak bid'ah itu mentalak istri dalam keadaan haid. Itu namanya talak bid'ah. Itu juga maksiat ya. Wa tihar, dan juga tihar. Apa tihar itu? Tihar itu menyerupakan istri dengan mahramnya. Contoh begini, punggungmu bagiku seperti punggung ibuku. Tapi yang diserupakan badannya, bukan akhlak, bukan karakter, badannya diserupakan dengan mahramnya suami. Itu namanya tihar. Wa fi, dan di dalam tihar kafaratun, kafarah. Wa fi, dan ialah dalam tihar kafaratun, ada kafarah illam yutallikha. Illam yutallik, apabila tidak mentalak atau mencerai ya suami kepada zaujah ba'dahu, setelah tihar, fahran, seketika. Jadi kalau enggak langsung ditelak ya, hanya disurupakan ya, itu menyedihkan, itu wajib bayar kafarah. Tapi kalau ditelak langsung dicerai, itu tidak, itu tapi ada talak satu ya. Wahia, adapun ya, ini pembahasan tentang dia ini ada di kitab fikih yang lebih tinggi lagi ya. Biasanya di ini juga ada di mana? Yang di takrib tuh nanti ada bab tihar, di situ ada diterangkan tuh tentang tihar. Ini hanya sekilas saja tentang beberapa yang termasuk maksiat lisan ya. Wahia, adapun ya kafaratul tihar, itqu raqabatin, ialah memerdekakan budak. Itqu raqabatin, ialah memerdekakan budak perempuan, mukminatin, mukminatin yang mukminah, ada yang Islam, yang mukmin ya. Salimatin, yang selamat dari cacat, jadi tidak ada cacat, badannya sehat semuanya. Wa in ajizah, maka apabila tidak mampu dia orang, tidak mampu memerdekakan budak ya, shoma, maka berpuasa ya orang syahraini 2 bulan. Shoma, maka berpuasa ya orang syahraini 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Fa in ajiza, maka apabila tidak mampu ya orang, tidak mampu berpuasa,
at'amah maka memberikan makanan ya orang sittina pada 60 miskinan orang-orang miskin. Miskinan orang-orang miskin. Sittina muddan 7 on. Sittina 60 muddan on. Apa mud? Sittina 60 muddan mud. Satu mud itu 7, ada mengatakan 7 on. Jadi kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka kafarahnya ialah bayar ngasih makanan kepada 60 fakir miskin. Satu fakir miskin itu 1 mud. 1 mud itu ukurannya kurang lebih 7 onan. Itu makan pokok kalau Indonesia beras ya. Waminha dan ialah sebagian dari maksud lisan Allahnu ialah salah fil Qur'ani di dalam membaca Al-Qur'an. Wa illam yukhillah sekalipun tidak merubah atau sekalipun tidak merusak ia kesalahan itu bil makna dengan makna. Nah ini juga masuk maksiat ya. Jadi kesalahan baca Quran hanya fathah dibaca kasroh, dhamma dibaca fathah, bolak-balik namanya. Nah itu juga itu termasuk maksiat lisannya. Tapi di sini salah ya, yang maksud salah. Bukan apa ya? Ya kalau kita lagi belajar salah dibetulin enggak ya? Jadi yang dimaksud di sini memang kesalahan itu bukan karena belajar, bukan karena nggak tahu ya. Tapi kalau dalam belajar kita salah kan dibetulkan. Tapi tidak ada yang betulkan, hanya nggak apa-apa, memang nggak sengaja ya. Makanya kalau kita tadarus itu fungsinya ada yang menyimak. Jadi ketika ada yang salah itu yang menyimak itu yang betulkannya. Wasu'alu dan juga minta-minta. Wasu'alu minta-minta lil ghani bagi orang yang kaya. Bimalin dengan harta wa khirfatin atau pekerjaan. Sudah kaya masih minta-minta ya. Wan nadru dan juga nadar. Wan nadru dan nadar bi qasdi ihramil warid dengan maksud dengan maksud menghalangi ahli waris dari menerima warisan. Wa tarkul wasiyati dan juga meninggalkan wasiat bidainin dengan hutang. Wa tarkul wasiyati dan meninggalkan wasiat bidainin dengan hutang au ainin atau suatu benda la ya'lamuha yang tidak mengetahui kepada wasiat ghairu siapa selainnya orang. Jadi kalau kita punya hutang, kalau nggak ada yang tahu, nah kita harus wasiatkan, berwasiat. Ya. Takutnya kita mati nanti ketika kita berwasiat nanti akan dilihat wasiatnya itu, oh ternyata dia punya hutang ke ini ke itu ya. Nah, kecuali ada yang tahu nggak masalah. Kalau nggak ada yang tahu, orang lain hanya nggak tahu hanya kita sendiri, maka kita harus berwasiat. Nah, jadi jangan sampai meninggalkan wasiat, meninggalkan wasiat itu musuh masih. Wal intima'u dan juga menyambungkan garis keturunan. Wal intima' dan menyambungkan garis keturunan ila ghairi kepada selain ayahnya ya orang, au ila ghairi mawali atau kepada selain walinya atau tuannya budak ya. Menyambungkan garis keturunan kepada selain ayah ya. Nah, jadi bukan anaknya. Nah, dibilang kamu nak siapa? Misalnya anaknya si fulan, padahal bukan. Ada orang ngadopsi anak, ngambil anak. Lalu dia menisbatkan diri kepada anak, kepada ayah yang bukan anak, kepada ayah bukan ayahnya, kepada ayah angkat. Nah, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Ada hadisnya itu ya. Manid da'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawali fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in. Karena di situ nanti jadi rancu nanti ya. Terutama kalau perempuan misalnya perempuan dapat ngambil anak orang, ngadopsi anak ya. Lalu dia menisbatkan atau menyambung garis keturunan kepada ayah angkatnya. Kamu anak siapa? Misalnya
Fatimah binti Salman. Ayah sendiri misalnya Muhammad misalnya, tapi karena diambil oleh Salman, lalu dia menyambungkan kepada Salman, saya anaknya Salman, padahal bukan anaknya Salman. Nanti kalau sudah mau nikah bagaimana nanti? Walinya siapa? Ya nggak bisa Salman jadi wali, karena bukan ayahnya siapa? Ahmad tadi itu. Nah, nanti kaitannya banyak nih kalau kita menyambungkan garis keturunan bukan kepada ayah sendiri. Nanti kaitannya dengan ya tentang waris juga, tentang wali juga nanti kaitannya. Apalagi tentang memutuskan hubungan silaturahmi. Itu nanti kaitannya banyak nanti. Maka tidak boleh kita menyambungkan garis keturunan kepada selain orang tua. Laknatullah wal malaika alaih. Wal khitbatu, lanjut. Wal khitbatu, kita mau cepat hatam nih. Wal khitbatu, dan juga melamar ala khitbati akhihi, atas lamaran saudaranya yang lain ya, saudara muslim ya. Jadi sudah dilamar orang, mau kita lamar gak boleh. Wal fatwa, dan juga berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wal fatwa, dan berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardi. Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Wa ta'limun, dan mengajarkan. Wa ta'limun, dan mengajarkan. Wa ta'allumun, wa ta'limun, dan mengajarkan. Wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan belajar ilmu yang berbahaya, memudaratkan. Jadi ngajar ilmu atau belajar ilmu yang memudaratkan, itu juga musuh maksiatnya. Apa itu contohnya? Ya ilmu sihir, ilmu santet dan sebagainya, pokoknya yang berbahaya. Jangan sampai. Wal hukmu, dan menghukumin bi ghairi hukmin nas, dengan selain hukum Allah. Wal hukmu, dan menghukumin bi ghairi hukmillah, dengan selain hukumnya Allah. Wan nadabu, dan meratapi. Wan niyahab, dan menjerit-jerit, menangis dengan menjerit saat ada yang meninggal. Orang tuanya meninggal, lalu menjerit-jerit, seakan-akan tidak ridho dengan takdir Allah dan qada Allah, itu tidak boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar menangis ya wajarlah. Hanya orang tuanya meninggal, kita meneteskan air mata tanpa mengeluarkan suara, tanpa menjerit-jerit, tanpa menepuk udara, ayahku misalnya. Tanpa seperti itu ya, hanya sekedar menangis, nah itu wajar. Itu bukan niyahan namanya, itu nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini sampai itu ya, sampai menjerit-jerit, seakan-akan tidak rela dengan takdir Allah ya. Abghadul aswat ila Allah Ta'ala sawtani, sawtu naihatin musibatin, wa sawtu mizmarin inda farhi. Jadi ada dua suara yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama suaranya orang yang suaranya orang yang meratapi kematian saudaranya atau ayahnya misalnya, sampai suaranya itu menjerit-jerit, itu dibenci oleh Allah. Yang kedua, suaranya seruling. Ini seruling ini haram ya. Suaranya seruling ketika bahagia, malu dia seruling. Ketika lagi senang, berseruling. Itu tidak boleh ya, haram. Karena nanti bisa melalaikan. Karena bisa lalai nanti. Wa kullu qaulin, dan setiap perkataan. Wa kullu qaulin, dan setiap perkataan yahuttu, yang mendorong ala muharramin, untuk perbuatan keharaman. Setiap perkataan yang mendorong perbuatan yang haram, itu juga maksiatnya. Au yaftaruh, atau melemahkan perkataan, au yaftaru atau melemahkan ya qaul, perkataan ala wajibin, untuk melakukan perkara yang wajib. Melemahkan melakukan perkara wajib, itu juga maksiat, tidak boleh. Kan suka ada itu teman-teman tuh kadang-kadang tuh ngompor-ngomporin,
apa adalah ayo berantem aja namanya. Nah, itu kan mendorong kepada perbuatan berantem namanya itu ya. Nggak boleh itu ya. Ada dulu kejadian di sini, tapi udah enggak sekarang ini ada lagi ya. Wa kullu kalamin, dan setiap perkataan ya katahu yang mencela fitini di dalam urusan agama. Jangan sampai ya. Au fi ahadin, atau di dalam salah satu minat anbiya dari beberapa nabi. Awil ulama, atau au fil ulama, atau dari dalam para ulama. Awil ilmi, atau ilmu, awil syar'i, atau syariat, awil Quran, atau Al-Quran. Au fi syai'in, atau dalam sesuatu min sya'airillah, dari syiar-syiar atau kemuliaan-kemuliaan Allah ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang mencela kepada agama Allah, kepada salah satu nabi, kepada para ulama, atau tanda-tanda syiar-syiar keagungan Allah. Tidak boleh ada kata seperti itu. Kataan itu termasuk maksiat ya. Tapi kalau sampai menghina, maka di depan diterangkan dulu tentang maksiat, tentang murtad. Murtad lisannya. Setiap perkataan yang mencela atau menghina agama itu bisa murtad. Hati-hati. Wa minha, kalau nggak cocok ya udah nggak usah diikut, nggak usah komen, nggak usah mencela, ya diem aja gitu ya. Kalau memang nggak cocok dengan pikirannya. Wa minha, dan ialah sebagian dari maksiat hati at-tazmir. At-tazmir, apa at-tazmir? Niup seruling. Ini nggak boleh, seruling haram, seruling itu ya. Dan seruling itu yang ini pengalaman sedikit. Seruling itu termasuk tradisi orang Hindu atau orang Buddha. Saya dulu pernah di Bali. Lama juga di Bali. Saya kerja di Bali. Itu kalau maghrib tuh, bukan maghrib. Ya maghrib lah, kadang-kadang sore-sore itu ada orang niup seruling tuh. Itu orang Hindu ternyata, nggak tahu apa maksudnya. Apa memang seniman atau gimana? Niup seruling itu di rumah-rumahnya itu. Jadi seakan-akan dia senang dengan tiupan itu ya, menikmati seruling itu. Nah, ini tidak boleh, seruling yang haram hukumnya ya. Karena apa? Karena bisa melalaikan. Tapi sesungguhnya kalau masalah musik itu ada dua pendapat ya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam tentang musik ya, ada yang mengharamkan, ada yang juga tidak mengharamkan. Tapi yang jelas kalau di sini kita ikutin aja kitab ini, bahwa seruling itu, meniup seruling adalah termasuk maksiat. Wasukutuh, dan diam, anil amri, dari menyuruh bil ma'ruf, untuk berbuat baik, wan nahyi, dan mencegah anil munkar, dari berbuat anil munkar, dari kemungkaran, bi ghairi udhrin, tanpa udzur ya, tanpa alasan. Kalau kita mampu untuk menyuruh ya, lalu kita diam, itu termasuk maksiat. Kalau kita mampu untuk mencegah kemungkaran lalu kita diam, itu namanya maksiat ya. Tapi kalau udah gak mampu, itu namanya udzur. Ada alasan kenapa kamu gak memerintah untuk berbuat kebaikan, enggak. Nanti saya ditonjok misalnya. Gak mampu, itu namanya udzur ya, udzur syar'i itu. Atau enggak sanggup untuk mencegah kemungkaran, tapi ya karena tadi itu diantaranya tidak punya otoritas ya, tidak punya kekuatan. Nanti kalau kita mencegah, malah berantem atau makin timbul kemungkaran yang lain yang lebih besar. Nah, itu namanya udzur syar'i. Enggak apa-apa kalau seperti itu ya, diam aja ya. Wakatmul ilmi, dan menyimpan ilmu. Wakatmul ilmin wajib, dan menyimpan ilmu yang wajib, ma'awujudi thalib, serta adanya yang menuntut ilmu, serta adanya yang belajar, yang mau belajar ya. Kemarin diterangkan dalam kitab apa itu? Kitab Talim ya. Man alima ilman, apa kata Allah, wa katamahu aljamahullahu bilijamin min nar. Barang siapa yang mengetahui ilmu lalu dia menyimpannya ya. Dia tahu ilmu lalu dia menyimpannya, apa kata Rasulullah, aljamahu bilijamin minan nar. Maka dia akan dikedali apa kedali?
uh, di itu ya, kayak kuda di kedali itu lidahnya. Al-jamahullah yaumul qiyamati bilijamin min nari. Jadi kalau memang, dan bahkan kemarin di dalam kitab Ilmu Talim itu terangkan kita juga sebagai thalibul ilmi ya, jangan nunggu menjadi ustadz. Kita dianjurkan untuk menyebarkan ilmu yang ada ya, minimal kepada adik-adik kamu, teman-teman kamu yang nggak ngerti hukum, kamu kalau tahu kamu ajarkan ya. Itu termasuk menambah ingat, kamu yang lupa bisa diingat ya, kamu yang nggak tahu bisa jadi tahu nanti. Kamu akan belum berusaha untuk mengetahui nanti kalau kamu sebarkan ya. Di samping itu, kalau kamu sengaja menyimpan ilmu, al-jamahullahu yaumal qiyamati bil jamin minan nar ya. Jadi termasuk maksiat kalau kita menyimpan ilmu. Wadhahiku dan tertawa li khurujir rihi karena keluarnya angin. Nah, keluarnya kentut diketawain itu enggak boleh itu. Ada temannya kentut dikeluarin kamu ketawa. Nah, itu dosa ya. Bahkan ada satu kisah nih dulu nih. Ada seorang beli di toko ya. Ada orang pembeli di toko. Sampai di toko dia kentut, tut gitu ya. Tut gitu ya. Kentut. Nah, yang punya toko ini dengar kalau dia kentut gitu ya. Kan yang kentut ini malu akhirnya, malu. Wajahnya itu sudah kelihatan udah kelihatan malu gitu ya. Akhirnya yang beli itu, yang kentut itu bilang, "Beli ini," gitu ya. Tapi yang jual tuh bilang gini, "Apa?" gitu ya. "Beli ini." "Apa?" gitu ya. Jadi yang punya toko itu pura-pura tuli gitu ya, pura-pura gak dengar. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang yang kentut tuh punya pikiran ternyata kentutnya katanya tadi gak didengar gitu, gak didengar oleh orang punya toko, biar dia gak malu gitu ya. Nah itu bagus, seperti itu seharusnya itu. Artinya menyimpan kejelekan orang lain, jangan sampai kejelekan orang lain kita keluarkan ya. Jadi menutupin kemaluan, dia kan malu udah jadinya. Jadi biar dia tidak malu kita tutupin. Itu kan terjadi seperti itu ya. Jadi ketawa ketika keluarnya kentut. Jadi gitu ya. Jadi kita jangan sampai bikin malu orang. Jadi akhirnya yang tadi itu orang yang beli itu ya, ketika nanya, "Beli ini apa?" gitu. Dia menyebut, ternyata orang ini tuli. Jadi tadi waktu saya kentut dia nggak dengar, akhirnya orang tuh bahagia ya, berubah wajahnya itu, senang, nggak punya rasa malu lagi. Nah ternyata orang yang tadi, yang siapa itu, yang menutupin kejelekan orang itu, yang menutupinnya itu oleh Allah Ta'ala diberikan rezeki yang lancar. Terus hatinya dibuka oleh Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara menutupin aib orang lain ya. Mana tadi? Au ala muslimin, atau kepada orang Islam, bertertawa kepada orang Islam ya, istihqaron lahu, istihqaron dengan tujuan meremehkan lahu kepada orang Islam. Nah, ini juga nggak boleh ya. Ini sudah jelas ya, sudah jelas Arab. Wagat musyahadah, dan menyimpan persaksian. Kalau kamu memang tahu ya, jadi saksi, kamu yang menyaksikan ya, tidak perlu simpan ya, harus dikatakan. Au nisyanul Quran, atau lupa Al-Quran. Nah, ini juga. Jadi lupa Al-Quran itu dosa. Tapi ini maksud di sini ketika hafalnya dhuhir qalbi ya. Kamu sudah hafal dhuhir qalbi lalu kamu lupakan, itu dosa. Tapi kalau enggak dhuhir qalbi, hafalnya enggak ya. Dhuhir qalbi itu begini contohnya. Dhuhir qalbi itu yang bisa dianggap dhuhir qalbi itu mungkin Fatihah ya. Andai kata kamu bangun tidur nih. Misalnya siapa nih? Fikri, bangun tidur. Ketika sudah bangun langsung sama saya baca surat Al-Fatihah, pasti hafal kan ya? Pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pasti hafal kan? Ya. Nah, itu maksud dhahir qalbi. Ternyata
Yang seperti itu kamu lupakan, itu dosa ya, itu maksiat. Jadi yang hafal zahir qalbi itu dilupakan, itu bisa dosa. Tapi kalau kamu hafalnya belum zahir qalbi, ya hafalnya remang-remang, dikit-dikit lupa lagi, harus murojaah, tiba-tiba lupa, itu enggak dosa ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah lupa dengan Al-Qur'an itu ketika hafalannya zahir qalbi. Wa tarku raddis salam, dan meninggalkan menjawab salam al wajib yang wajib alaihi ke atas engkau. Jadi meninggalkan menjawab salam yang wajib, karena menjawab salam itu ada yang wajib ya, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Yang wajib ain apa contohnya? Yang wajib ain itu ketika hanya berdua, kamu berdua dengan seorang, saya dengan Fikri ini, saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Fikri wajib ain, wajib menjawab kepada saya. Ini yang dimaksud. Kalau kamu enggak menjawab itu dosa ya. Tapi ada juga wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Ketika audiennya banyak, seperti saya nanya kepada kalian semua, kamu kalau ngaji banyak nih, ada 10 orang atau 5 orang ngaji, terus saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu menjawab salam itu namanya wajib, tapi wajib kifayah. Di antara kalian ada yang jawab salah satu, itu sudah gugur pada yang lainnya. Nah, kalau ini enggak. Jadi yang dimaksud di sini, yang jadi maksud meninggalkan menjawab salam yang wajib itu ialah ketika wajib ain. Jadi ketika hanya saya berdua dengan siapa, saya dengan Fikri atau dengan Rizki atau dengan siapa, itu dimaksud maksiat ya. Jadi kalau kamu orang banyak, ada orang salam satu, nah itu wajibnya wajib kifayah. Salah satu di antara kalian ada yang menjawab, sudah gugur yang lainnya, sekalipun enggak ada, enggak dosa itu ya. Oke, lanjut. Wal qublatuh, dan ciuman, apa menciumnya. Al muharrikah, yang bisa menggerakkan syahwat ya. Lil muhrim, bagi orang yang ihram, binusukin, dengan nusuk ihram haji ya. Ihram karena haji atau umrah ya. Wali soimin, dan juga bagi orang yang puasa. Mencium yang bisa menggerakkan syahwat bagi orang yang sedang ibadah. Binusukin dengan satu ibadah haji atau umrah ya. Itu haram juga ya. Atau mencium, hanya mencium istrinya lagi puasa Ramadan, puasa yang wajib ya, puasa yang wajib. Penciuman itu bisa menggerakkan, bisa menarik kepada kita untuk berhubungan. Nah, itu yang dimaksud yang haram. Tapi kalau tidak menarik kepada, tidak menggerakkan kepada syahwat, nah itu nggak apa-apa ya. Atau puasa sunnah, istrinya puasa sunnah, nggak apa-apa itu, karena kalau sunnah nggak apa-apa, batalin ya. Au liman, atau mencium liman kepada orang la yahillu, yang tidak halal. Au liman, atau kepada orang la yahillu, yang tidak halal lahu bagi man qublatuh, apa menciumnya. Yang tidak halal dicium juga ya, jelas dah ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.